marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarramah Ustazah Hajar Baby Bayrena. Dipersilakan dengan hormat. Cek. Cek. Cok. Cek cek. Halo. Kalau saya panggil halo jawabnya hai. Kalau saya panggil hai jawabnya halo. Halo. Hai. Hai. Halo hai hai. Hai hai halo. Halo hai halo hai hai halo hai halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan belum ya? Ya pantes. Daun salam makannya di kumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur. Daun salam daun pepaya. Yang jawab salam insya Allah besok jadi orang kaya. Giliran orang kaya amin kencang bener. Daun salam daun saga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Yang jawab salam dengan semangat insya Allah masuk surga. Yang jawabnya masih separuh-paruh insya Allah masuk angin. Bunda sehat? Alhamdulillah. Allah, saya doain biar panjang umurnya, sehat badannya, mulia hidupnya, insya Allah banyak rezekinya, sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, insya Allah bisa pergi ke Mekah, insya Allah hidup barokah, amin ya rabbal alamin. Budakku sekalian, afwan, sini saya masih goyang-goyang ini rasanya. Saya baru jam 2 pagi tadi baru tiba dari Jeddah. Ya, baru saja melaksanakan ibadah umroh, mengawal jamaah wanita. Alhamdulillah ini masih agak meriang. Meriang ya, masih goyang-goyang rasanya, masih jet lag. Tapi insya Allah karena ini adalah sebuah cinta dan masya Allah saya rasanya sama Baitur Rahman hati saya udah nggak bisa dipisahin. Ya, Baitur Rahman ya, ini udah berapa kali saya kemarin? 3 kali. Ini masih cinta sama saya ini. Nggak bosan apa ini? Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Amin. Di langit ada matahari, bersinar menerangi bumi. Di langit ada matahari, bersinar menerangi bumi. Cahayanya yang tajam menembus kegelapan, menerangi seluruh alam. Masya Allah. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati. Di bumi ada para nabi, utusan Rabbul Izzati, mencegah kemungkaran. Menerangi seluruh alam. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittatin ayamin summa stawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Asyhadu an la ilaha illallah. Bersama Bunda? Wa ala ali Sayyidina
wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri. Amin yang kencang apa? Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang saya muliakan dan saya cintai dan saya hormati kepada Bunda Guru, Bunda Ustazah Dr. Anda Siti Aisyah, Masya Allah, dan juga kepada Bunda Guru Ustazah Asmani sebagai Ketua Majelis Ta'lim Baitur Rahmah, kepada Bunda Guru Ustazah Ajah Marhani, kepada Bunda Ustazah Zainab. Mana Bunda Zainab? Ada di mana? Bunda Zainab mana? Zainab. Oh, itu Zainab ya? Iya, kata adanya Zainab jadi gitu. Zainab, kemari ngapa? Dan juga kepada Bunda Guru, Bunda Ustazah Hajah Sakti, kepada Bunda Guru, Bunda Ustazah Hajah Sami, dan juga pimpinan daripada tim Hadroh, ya Bunda Jasmani tadi, dan tim Hadroh namanya As-Su'ara. Insya Allah makin banyak jobnya, makin kencang tabungannya, masih makin gede itu apa rumananya. Insya Allah ya, Insya Allah makin banyak juga seragamnya. Jangan lupa kalau beli seragam ngajak-ngajak saya. Ukuran biasa belum berubah, masih M. Sepatu masih 36. Dan juga kepada seluruh bunda-bundaku, para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, insya Allah diberikan jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Mari kita bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan hanya kepadanya lah kita memohon perlindungan dan pengampunan. Amin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa serta keselamatan bagi beliau, bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau, dan bagi kita yang hadir. Wabil khusus hari ini semoga di yaumil hisab nanti Rasulullah berkenan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin. Insyaallah. Wabil khusus untuk jamaah Baitur Rahmah yang insya Allah selalu memandang dengan cucuran rahmat kepada kita semua. Karena sesungguhnya Bunda, disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada satupun dari kalian yang akan masuk ke dalam surga hanya sebab amalannya sendiri. Halo Bun, Rasulullah mengatakan bahwa tidak akan ada satupun orang yang akan masuk ke surga lantaran sebab amalannya sendiri. Karenanya punten buat kita yang mungkin udah terhubung hati kita dengan majelis taklim, kita belajar thalabul ilmi, kita belajar ilmu kepada para bunda-bunda guru yang Masya Allah menabur kebaikan, menabur ilmu. Karenanya tadinya kita kagak tahu jadi tahu.
Guru bapelita jasamu. Masya Allah, kita doain para bunda-bunda guru kita nih, wabil khusus bunda guru, bunda dokter Anda, bunda Aisyah. Kita doain ini beliau, Masya Allah. Karena ini ketika kita sudah belajar di dalam thalabul ilmi, di dalam majelis ilmu, perhatikan dengan sebaik-baiknya. Tapi afwan, ketika hidayah sudah nyampe ke kita udah lebih dulu diperkenalkan dengan manisnya iman. Sementara di luar sana ada saudara-saudara kita yang masih terbawa dengan kemaksiatan. Jangan juga menganggap mereka itu adalah ahli dosa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hari ini dia menjadi ahli maksiat, bisa jadi besok dia jadi ahli ibadah. Jangan ada rasa kesombongan sekecil apapun di dalam hati kita ketika kita sedang menuntut ilmu. Kenapa? Rasulullah mengatakan tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat untuk masuk ke dalam surga lantaran dari amalan sendiri. Jadi kalau orang ya merasa wah dia mau enak banget bolak-balik umroh mulu, bolak-balik haji mulu. Lah bayangkan tuh, kalau satu kali kita sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 daripada kita sholat di masjid-masjid yang lain. Dia ngitung aja tuh, di saya kemarin umroh, saya umroh 12 hari. Di Mekah saya 7 hari, saya sholat nggak pernah lupa, nggak pernah lewat ikut sama Masjidil Haram. Berarti kan kalau sehari 5 kali, berarti saya ada pahala saya 500.000. Lah kali 7 hari, lah 7 awal kalau udah kagak kehitung. Pas nyampe kembali lagi ke tanah air, antar aja dah, kan kemarin udah banyak pahalanya. Ada yang begitu pikirnya, Masya Allah, nggak begitu. Karenanya kita minta kepada Allah atas apa? Atas karunia dan rahmatnya. Lalu para sahabat bertanya ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, bagaimana dengan kamu wahai Rasulullah? Rasulullah pun mengatakan, begitu juga dengan saya. Tetapi Allah meliputi saya dengan rahmat dan karunia-Nya, karenanya saya diberikan satu hal yang namanya syafaat. Makanya nanti di yaumil hisab yang paling sibuk di antara manusia yang lain adalah Nabi Muhammad SAW. Paling sibuk nyari siapa? Nyari umatnya mana? Kayak kita lagi nyari kutu pun. Dibiak-biak gitu, kali masih ada yang nyempil kali di pinggiran api neraka. Kali ada di mana nih umat itu dicari sama Rasul, orang yang paling sibuk pun. Nah perkaranya, apakah nanti Rasulullah mengenal kita apa enggak? Halo? Perkaranya, apakah nanti Rasulullah mengenal kita apa enggak? Kalau kita selama di dunia ini nggak pernah bersolawat kepadanya, Bunda, ketika kita bersolawat Rasulullah tuh hadir. Semoga telah Rasulullah mengenal wajah-wajah orang-orang yang selalu bersolawat kepadanya. Rasulullah mengatakan bahwa begitu juga dengan aku. Cuma aku dapat privilege, aku dapat jaminan dari Robku untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah dan mencintai aku, kata Rasul. Amin ya Rabbal. Saudara sekalian, Rasulullah pun mengatakan, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka kelak engkau akan bersamaku di dalam jannah. Amin. Karenanya mari Bunda kita hidupkan sunnah-sunnahnya Rasul. Ya, Masya Allah, sunnah-sunnahnya Rasul. Jangan cuma pikirannya begini, itu makan cuma sunnah mah dikerjain dapat pahala, kagak dikerjain juga kagak ngapa-ngapa, gitu nggak Bunda? Hidupkan sunnah-sunnahnya, Insya Allah Bunda. Tapi awan, jangan lupa menghidupkan sunnahnya, yang wajib lupa. Ya, yang wajibnya makin kita tingkatkan, sementara yang sunnahnya kita hidupkan, kita nyalakan, kita semarakkan. Banyak hal-hal sunnahnya Rasul. Memberikan senyuman kepada orang juga sunnah Rasul. Masya Allah Bun, kita maka lihat nggak kayak orang-orang kaya yang punya duit dari aur-aur. Kita maromannya orang kaya puyeng Bun, ngabisin duit. Nah kalau kita puyeng
Jangan sampai udah nyembuh yang nggak punya duit. Halo, nggak deket juga sama Rasul, lah rugi amat rumahnya gitu. Kenapa? Kita mungkin nggak kayak orang-orang yang berkelebihan harta. Kita cuma bisa memberikan senyuman kepada saudara kita, itu pun udah jadi sedekah. Masya Allah bun, biar kata kita nggak pakai bedak, biar kata kita nggak pakai lipat sanit, nggak pakai gincu, lipstick. Tapi kalau kita selalu tersenyum kepada saudara kita, insya Allah manis wajahmu. Di tahun 50-an kayaknya. Masya Allah, kalau kita nggak punya harta yang banyak untuk kita berikan kepada orang lain, minimal kita punya senyuman. Senyuman bayar nggak tuh? Cuman bagaimana dia? 1 senti kanan, 1 senti kiri. Oke, kita mulai tuh 2, 3. Ayo kita mulai tuh 2, 3. Giginya kelihatan, gigi. Tuh 2, 3. Yang giginya nggak kelihatan belum nih, ini belum nih giginya. Tuh 2, 3. Gitu. Tuh 2, 3. Ya sini depan. Tuh 2, 3. Oke. Tuh 2, 3. Semudah itu bun sedekah. Betul? Mudah, cuma senyum doang. Ketemu orang, assalamualaikum. Tebar salam yang banyak. Walaupun kita nggak kenal sama itu orang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan sampai rubah kebiasaan kita. Pak, mau kemana Pak? Besok udah tau kayak gini. Assalamualaikum Pak. Halo, halo. Apa tadi kalau dipanggil halo? Hai. Halo. Iya, gitu. Jadi kalau dapat nanya apa segala macam, jangan teriak doang. Kalau kita mau orang Betawi, ngablak ya bu. Ngablak apa nyablak? Kalau ngablak yang bagaimana? Semudah itu pun bersedekah. Tapi alangkah lebih bahagianya, alangkah lebih utamanya ketika kita bersedekah dengan diri dan hartamu. Kalau dengan hartamu nggak mampu, dengan diri aja. Nih, melakukan peringatan Maulid Nabi. Ya Allah, ini Baitur Rahmah udah punya belum ini? Gimana mau ngadainnya? Yuk kita gotong-gotong yuk. Gitu nah, itu ya Pak Haji. Gotong-gotong yuk nih. Bagaimana nih kita pikirin dan bareng-bareng. Yang sebelumnya ada orang ngasih kagak berisik iya. Ada di sini? Kagak. Kalau di pojokan di sana. Minimal kalau memang nggak mau melakukan, nggak berbuat, minimal jangan jadi provokator. Kalau emang dia nggak bisa bantu, minimal diem. Ini udah nggak bisa bantu, berisik. Emang kalau udah nggak mampu, mau nggak usah ngapa bikin gini, disebut makasih kalau ada segala macam. Minta ini, minta itu dia. Ada sih saya, belikan haji bener. Orang nggak, ini mana sih ini? Ada yang begitu. Sayang, setiap hartamu, rezekimu itu ada milik orang lain. Ada hal yang ingin harus kau berikan, dan itu wajib. Jadi setiap kita kalau nawaitunya adalah sedekah, insya Allah jadi ringan bunda. Betul nggak? Tapi kalau niatnya apa-apa patungan, apa-apa urunan, apa-apa ini duit mulu, duit. Kasih dong aku mau duit. Mertua kemari aku minta duit. Mak dan bapakku lagi butuh duit. Terus bini di rumah, anak nangis pada butuh duit. Semuanya butuh duit. Betul, duit itu penting. Kalau hidup nggak ada duit, kalau hidup nggak ada duit gimana ya bun?
pasti kita butuh duit. Tapi duit bukan segalanya. Duit yang akan menyelamatkan kita karena asbab sedekah itu tadi. Ya bun, apa? Jadi niatinnya sedekah, insya Allah jadi berkah. Karena Allah mengatakan barang siapa yang memberikan 1 bulir maka akan tumbuh 7 bulir. Lalu dari 7 bulirnya akan mengalir lagi 10. Ini Masya Allah yang hari ini Bunda keluarkan sedekah yang Bunda berikan, jariah yang Bunda berikan, insya Allah berkembang sayang. Jangan pernah bersedih tahzan, ya Allah duit saya habis. Udah berapa kenceleng lewat kali ini? Udah berapa kali kenceleng lewat? Nih, Bunda pada bawa dompet kan? Bawa dompet, bawa isinya kan ada? Kalau di dompet Bunda ada 50.000 sama 5.000, kenceleng lewat mana yang dikasih? 50 sama 5, kan katanya sedekah yang utama yang bagus. Di dompet ada 50.000, ada 5.000, kenceleng lewat lagi nih, kenceleng dikasih lewat lagi nih. Mau yang mana yang mau dikasih? Tak ada berubah ya. Kenapa? Yang 50.000-nya buat ongkos, buat jajan bakso, buat beli beras. Padahal di rumahnya masih ada 50 juta. Karena kita sibuk pikirin yang ada di dompet doang saat ini. Halo? Tenang pun, saya nggak akan ambil dompetnya. Jadi bersedekah itu salah satu hal yang sangat dicintai oleh Rasul. Bun, Masya Allah, insya Allah apa yang baru kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini, banyak-banyak tadi bersalawat. Bunda sudah lakukan salawat, insya Allah ditambah lagi di bulan ini, perbanyak lagi saya. Insya Allah Rasul hadir, insya Allah Rasul mengenali wajah kita. Kelak nanti ketika kita berbondong-bondong di padang mahsyar sedang mencari mana nih kita masuk golongan kanan atau golongan kiri, kita termasuk Allah yang beruntung atau yang kita yang merugi. Kita mengharapkan Rasulullah, ya Allah ya Rasul, semoga masuk aku kepada golongan yang beruntung, semoga aku termasuk golongan kanan, semoga aku termasuk golongan orang-orang yang tidak merugi. Amin. Karena di padang mahsyar gambarannya seperti saat Bunda melihat orang jamaah haji di padang Arafah, Jabal Rahmah yang begitu luasnya berwarna putih semuanya. Itulah kurang lebih gambaran nanti di padang mahsyar, di mana pada zamannya Nabi Adam sampai dengan akhirul zaman semua manusia dikumpulkan di situ. Bayangkan berapa banyaknya orang dan satu sama lain bingung, ini bagaimana amalan saya, gimana diterima apa enggak ini amalan saya. Pun maka ketika melewati yang namanya yaumil hisab, di mana satu sama lain akan ditimbang mana banyak dosanya atau yang banyak pahalanya. Halo, Bun, kira-kira kita kebanyakan pahala apa dosa ini? Banyakan dosanya. Alhamdulillah, jujur. Insya Allah dengan kita memperingati Maulid hari ini, insya Allah kita menjadi insan yang lebih jujur. Minimal kalau minta duit sama laki, minta aja terang-terangan, nggak usah pakai lihat dompet laki dulu. Nunggu laki pergi ke kamar mandi baru dia buka dompetnya. Ada yang begitu, pengen lihat doang. Lagi dia punya laki pelit banget sih. Sehari uang jajan 100.000. Gede apa kecil sih gitu? Gede. Nah sekarang uang jajan saya 1 juta pun sebulan. Masya Allah. Kita doain laki kita biar pada sehat. Amin. Biar berkah. Karena laki kita yang cari nafkah. Ya Bun, supaya apa? Satu lagi doanya, ya Allah jangan jadikan suami hamba jadi suami yang pelit. Halo? Karena keberkahan rezeki yang didapatkan oleh suami atas doa dari istrinya. Betul? Nah jadi mulai besok udah nggak ada lagi tuh yang ropetin dompet lagi. Halo? Lakinya mandi, dia coba sibuk nyari-nyari kantong lakinya. Pas lagi ngitung duit, lakinya keluar. Apa mah?
ngitung loh. Kita menjadi manusia yang jujur, karena jujur itu adalah salah satu sifatnya Rasul juga. Tadi yang pertama sedekah, Rasul itu cinta kepada orang yang sedekah. Yang kedua, Rasul itu jujur, bahkan sampai diberi gelar oleh Quraisy yang ada di Mekah adalah Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya. Belum jadi nabi pun, jauh sebelum jadi nabi beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Mudah-mudahan sekalian, Hajar Aswad pada saat mau diletakkan di pinggiran Ka'bah, itu semua kafilah-kafilah dan semua bani-bani itu dikumpulkan. Oh, bani ini saja karena dia lebih mulia. Oh, bani ini saja yang meletakkannya. Semua ribut, seluruh bani itu pada ribut, kepengen yang terdepan untuk menaruh Hajar Aswad itu. Lalu ketika ribut semuanya, ada seorang sahabat mengatakan, panggillah si Al-Amin. Maksudnya panggil Nabi ya, belum masih dipanggil Muhammad karena belum menjadi Rasul. Panggillah Muhammad ke sini karena dia orang yang sangat dipercaya. Coba kita minta pendapatnya. Lalu dipanggillah Nabi Muhammad, lalu disampaikan apa yang dilakukan sama beliau pun, karena semuanya pada ribut, pada sibuk. Saya aja yang masukin karena saya lebih mulia. Saya aja, saya lebih tua. Saya aja, saya lebih berilmu. Saya aja. Biasanya kan manusia begitu ya bun, kepengen duluan karena menganggap bahwa dirinya lebih baik. Lalu Rasul meletakkan sorbannya, lalu ditaruh batu di tengahnya, lalu semua bani-bani itu memegang semuanya, sehingga semua merasa ditempatkan, semua menjadi bagian. Cerdas nggak bun? Nah kalau kita baru saya aja duluan, saya kan yang tuaan, sudah kan baru kemarin sore, ini kan ini nggak, biasanya kita begitu. Akhirnya diletakkan bersama-sama, semuanya pegang tuh, pegang pinggiran sorbannya Rasul, sama-sama meletakkannya. Indah nggak? Rasul mengatakan, Rasul mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh sombong. Terkadang di antara kita, masya Allah, kita lupa nih dengan yang namanya kalimat sombong. Hati-hati bunda. Iblis laknatullah dulunya juga sama seperti Adam alaihissalam, bersemayam di dalam surga. Tetapi ketika ada perintah, ketika Allah menciptakan makhluk baru yang namanya Adam, yang diciptakan dari tanah, diperintahkan Allah, wahai malaikat, bersujudlah kamu kepada makhluk yang baru ini. Malaikat itu nggak pernah debat, nggak pernah ngerengkal. Apa ngerengkal? Ngeyel, nggak pernah mengatakan tidak, langsung bersujud kepada Adam. Lalu ketika diperintahkan, wahai iblis, bersujudlah kamu kepada makhluk yang baru aku ciptakan ini, apa katanya? Loh, ini bahasa orang Cilacap aja ya. Lah masa iya dia baru diciptain, lah saya udah duluan, ngapa saya jadi mesti nyembah-nyembah sama dia? Kurang lebih begitu, timbul rasa sombong. Lah saya dibuat dari api, lebih kuat, lebih membara, lebih mematikan daripada tanah. Begitu nggak? Ada nggak kadang kita suka begitu pun? Ya di mana kemarin sore? Buat kamu kecil lah, kamu ibu sama gue banyak buat bisa nggak gitu? Tahu apa dia biasa begitu. Nah ada sambil rasa sombong, sehingga Allah melaknat iblis. Iblis laknatullah, makanya sadar kalimatnya seperti itu karena apa? Tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Somplak. Karena somplak. Ulangi, karena sombong. Makanya pun kalau kita punya hati sombong dan somplak, kita kudu-kudu deh, ya Allah, iya ya, siapa ya, gitu pun. Karena terkadang kita suka menganggap bahwa diri kita paling bagus, betul? Menganggap bahwa diri kita paling benar dan pintar banget nyalain orang. Halo?
pintar banget nyari kambing hitam untuk disalahkan. Ini Bunda hati-hati. Akan lebih baik ketika Bunda salah, akuin aja. Ya maafkan ya, saya lupa, maafin. Gak usah nyari orang lain dijadikan kambing hitam untuk disalahkan. Bunda kalau disalahin enak gak? Nyaman gak kalau disalahin? Sama, kita juga begitu. Jadi kalau kita punya salah, gak usah lempar kesalahan orang lain, tapi kita buru-buru. Maafin ya, saya lupa, maafin ya. Insya Allah orang biar lagi marah kalau kita minta maaf, pasti baik. Betul? Halo? Ya, maaf ya, kemarin saya makan bakwan 3 ngaku atu. Duit saya cuma 2.000, bakwan 5.003. Saya bilang aja makannya aku, karena di perut saya ada 3 biji. Kira-kira tukang dagangnya marah nggak kalau kita minta maaf? Marah nggak? Kalau kita minta maaf, udah bilang sama bapak, saya kagak ada duit kok, kira-kira bagaimana? Ya udah. Minta ridhonya. Halo? Bunda, ketika kita bersalah kepada Allah, namanya hablum minallah nih. Bicara garis ke atas, namanya hablum minallah. Ketika kita bersalah kepada Allah, kita cukup taubat. Ya Allah, maafin saya tadi, saya lupa. Ya Allah, maafin saya tadi. Tapi ketika hubungan kita dengan hablum minannas, garisnya ke sini, ke samping. Ini taubatnya bukan cuma sekadar taubat, tapi ada satu hal lagi yang harus dilengkapi, adalah dengan meminta maaf. Awan Bun, lebih berat kalau kita punya urusan sama manusia dibanding kita punya hubungan sama Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita, kita yakin. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, kalau tuh orang belum kita minta maaf datengin, masih terus menjadi catatan amalan dosa. Bun, halo? Siapa yang suka ngomongin temennya? Siapa? Ya. Pok, lu tau Pok? Ngapain lu tau? Ada gosip baru. Sampai itu Pok Indun. Ada Pok Indun. Pok Indun gak ada? Ada. Ganti. Siapa? Pok Sama. Ada juga. Siapa? Pok Iro. Iro nggak ada. Pok Iro. Enak kamu pulang. Kasian banget Pok lagi mewek baik. Ada yang suka begitu? Halo? Pok Ironya tahu nggak kalau lagi diomongin? Tahu nggak? Ya ada. Orang namanya juga ngomongin. Kalau ngomong di depannya namanya ngobrol. Ya. Ketika kita melakukan salah satu tadi di dosa itu, kita wajib minta maaf kepada si Iroh. Walaupun si Iroh nggak tahu. Bagaimana minta maaf ya kalau ketemu Iroh? Kok Iroh, maaf lahir batin ya. Kenapa kok minta maaf? Kagak, minta maaf aja. Jangan disebutin kalau kemarin lo ngomongin dia. Karena kita punya kewajiban buat minta maaf walaupun orangnya nggak tahu. Jadi kalau ketemu nih buat ingat, yang pada punya dosa gibah nih. Ya, ingetin. Jadi kalau ketemu, oh maaf lahir batin nih. Maaf buat apa? Coba aku ngomong terus terang. Iya Pok, harusnya ngomongin Pok. Iya lah, Pok kata lakinya kagak pulang ya Pok. Ya lah Pok sih kagak ngurusin lakinya. Kagak pulang ada tuh, kira-kira berantem gak tuh orang? Berantem. Gak usah disebutin omongannya biar cerdas. Gitu, cukup. Pok, maaf lahir batin ya gitu. Dia gak tahu mana kita bisa ngomongin dia. Supaya apa dapat? Nah ini ya ijabnya ya. Iya, kok maafin sama aku juga maafin, minta maaf ya. Kan gitu. Jadi Bunda nggak apa-apa, biasakan ketika kita bersalaman sama orang ya, maafin ya. Biasakan ya, budaya kita gitu ya, maafin ya. Mau dia punya salah kayak kagak kayak, ya sama-sama ya doa. Insya. Nah karenanya gitu Bunda. Jangan pernah ada setitik pun sombong di dalam hati kita. Insya Allah kita doain sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang belum berhijrah. Masya Allah. Saya kalau nasehatin bunda-bunda di majelis ta'lim, insya Allah
Kata Haji Oma Irama, guru saya, kalau kita lagi berdakwah mah setannya kecil-kecil. Setannya kecil-kecil. Paling cuma setan melenggut. Ngerti? Setan melenggut yang kalau kita lagi ngomong gini lagi kita kena kipas angin. Gitu doang. Gak apa-apa dulu, biarin. Ntar pelan-pelan kita ajak dikit-dikit. Jangan apa-apa diprotes, apa-apa diprotes. Dia baru bisa begitu. Karena ada orang yang sekali dikasih tahu langsung ikut, tapi ada orang yang kudu berkali-kali baru ikut. Itulah jalan dakwahnya kita, Bu. Halo? Halo? Nih, udah mulai lembut nih kayaknya. Ya, insya Allah pun jangan pernah mengatakan bahwa kita yang paling suci, kita yang paling benar. Takut ada sifat iblis ya di dalam hati. Jadi kalau kita lagi itu istighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim, 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 banyak gitu. Karena kita juga pasti punya salah, kita juga punya dosa, kita punya lupa, sama juga. Katanya insya Allah ngingetin lagi. Halo? Lupa lagi dah. Kan kalau halo jawabnya hai. Halo, halo, halo. Cakep. Yang sebelah sana. Hai, 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 hai. Yang di belakang. Loha, loha, loha. Loha, loha, loha. Mak perlu difokusin terus. Halo? Hai? Nah, tadi sedekah, lalu jujur, lalu jauhi daripada sifat sombong. Tadi apa? Dan selanjutnya adalah kita selalu menebar apa yang menjadi sunnahnya Rasul. Mendakwah apa yang bisa kita lakukan, walaupun cuma apa namanya mengambil duri atau mengambil apa di jalanan, itu juga Masya Allah. Karena sebesar biji zarah maka akan diperlihatkan dan diperhitungkan oleh Allah. Dosa sebiji zarah pun akan diperhitungkan. Perbuatan baik sebiji zarah pun juga diperhitungkan. Biji zarah itu biji sawi, Mak. Mak tahu kan sawi? Sawi putih tuh ada bijinya nggak? Suka lihat ada bijinya nggak? Ini mama lihatnya biji apa? Tahu sih ya. Biji sawi kecil ya, sebesar itu. Itu akan diperhitungkan oleh Allah, mau besar maupun kecil. Katanya yuk pelan-pelan kita rubah hidup kita. Jangan hanya dijadikan peringatan Nabi, peringatan Maulid Nabi ini hanya sekedar seremonial aja. Ya, jadi kita tingkatkan lagi. Ya Allah, saya pengen jadi lebih baik lagi. Ya Allah, saya kepengen lebih bertakwa lagi. Ya Allah, saya kepengen lebih luas hati saya. Saya emang kadang pernah disakitin sama tuh orang. Ya Allah, kemarin-kemarin kalau lihat dia masih gede banget. Ya Allah, kalau ketemu dia bawanya pengen bawa kantong kresek mulu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati saya yang luas, pemaaf. Ya Allah, kenapa bawa kantong kresek? Masya Allah, jangan ya. Maafin kesalahannya, karena setiap apa yang mampir ke diri kita pasti ada peran kesalahan kita, Bun. Kalau ada yang terjadi nggak enak di diri kita, bisa jadi ada juga peran kesalahan kita. Halo? Misal kita kepengen banget dipuji sama laki. Ini dandan nih, saya udah cakep begini, laki saya kagak bilang apa-apa. Kan pengen apa ya, orang bilang kan, orang-orang pada bilang ya Allah bunda cantik, dari emang kagak bisa. Iya, Masya Allah. Dia emang begitu Bun, orang laki ngapain dia cuma punya 5.000 kata sampai 7.000 kata sehari. Sementara kita punya 20.000 kata, Bun. Jadi kalau kita lebih cerewet ya emang udah dari sononya. Jadi kalau orang laki lebih diem emang dari sononya. Kalau orang laki kayak mulutnya cerewet kayak Masya Allah, kita mau udah ngomong ya udah ngomong ngalor gitu, ngomong orang laki cuma jawab itu masalah kita lakinya pada
Ngomong apa? Ngomong. Kita sering gitu ya. Jawab iya. Ya. Kenapa? Karena dia cuma punya 5.000 kata, Bun. Nah kita 20.000 kata. Dari pagi sampai sore masih 15.000. 5.000 lagi mau kita tumpahin sama laki kita. Laki kita pulang kerja udah capek. Kita ngomongnya apa ya? Ini karena kita nggak paham. Betul ya, Bun? Nggak paham. Sekarang mah kalau udah paham, Bunda. Kalau suaminya pulang, kalau suaminya pulang, walaupun Bunda punya berita gembira, jangan buru-buru dicerita sama laki kita. Kalau dia baru pulang, assalamualaikum, cukup 10 kata aja. Ayah udah pulang. Tuh baru 4 kan. Ayah udah pulang, cium tangannya, udah kita pergi ke dapur. Ngapain? Nungguin 10 menit. Lihat jam 10 menit. Kalau udah 10 menit tidak manggil, Mah. Nah, alhamdulillah dia manggil. Gitu. Ini ilmu, Bun. Karena kita biasanya kalau laki kita pulang, kita punya cerita pengen buru-buru mati. Makanya banyak terjadi keributan, perselisihan karena nggak paham. Laki baru pulang capek udah ngomong. Bang, tadi saya disembur air, Bang. Apa sampai apa tetangga ulang lagi masih. Nggak boleh. Jadi tunggu 10 menit ke dapur. Ngapain kayak Bunda sibuk sendiri kayak sampai dia manggil, no. Demlo, saya Beb, nah baru kita cerita ada baru di situ. Kenapa? Laki-laki fokusnya emang begitu daripada kita perempuan. Bun, kalau perempuan pandangannya lebar. Makanya walaupun pandangannya ke sono dia bisa melihat yang ada di sini. Ya. Gitu, ya Mbak ya. Perempuan itu pandangannya lebar. Misalkan gini nih, Bunda nih saya lihat gini. Saya lagi julid nih sama kanan. Pok lihat sebelah kiri kok. Bisa begitu pakai kode yang mana? Kita bisa begitu kan? Tapi kalau orang laki, apa? Tuh ada janda tuh belah kanan. Yang mana? Ditengok, jangan ditengok. Kita gitu nggak? Kenapa? Karena laki-laki itu pandangannya lurus. Ini kebetulan ada bapak-bapak tuh di antara kita sekarang. Iya Pak, bapak tuh pandangannya lurus. Kalau ditanya, yang mana? Itu yang janda. Yang mana jandanya? Laki-laki lurus pandangannya. Coba deh orang laki suruh nyari kunci. Di mana Pak nyari kunci? Itu Pak, di situ dekat TV. Mana sih? Agak kelihatan mana itu dicari. Kenapa? Kalau cari pakai mata. Ini udah dicari pakai mata. Karena pandangannya lurus. Nggak tahu nggak kuncinya ada di samping. Nah ini kunci kata kita nih. Nah ini kunci. Atau pakai ngeliat kali matanya. Udah dicari mau matanya Bun. Cuma matanya nggak lebar. Ini yang bikin kita sama laki suka selisih karena kurang ngerti. Itu Pun orang laki kalau dipanggil jangan sambari lewat Bang. Dia lagi nonton TV, dia lagi main handphone Bang. Nggak denger nih. Ketika yang pertama masih manggilnya masih begitu, yang kedua Bang pasti udah begitu kan? Kagak dengar juga dia. Yang ketiga apa? Baru dia noleh. Apa? Panggilan ketiga dia baru noleh, muka kita udah kayak serigala. Jadi yang dia tahu, ini kenapa bini gue marah-marah melulu. Padahal kita udah manggil panggilan ketiga, dia baru nengok. Apa? Jadi Bunda setelah ini pulang dari sini, kalau bilang sama laki kudu dipandang lakinya. Oke, Bunda apa? Bunda berdiri sini. Iya, jenengan. Saya mau nyontohin soalnya. Sini. Iya, nggak apa-apa saya maafin besok jadi ulangi. Ini ceritanya laki. Pada ke saya. Kalau sama laki begini nih, dilihat matanya. Bang. Ya kok katanya. Tidak sini. Bang. Ya sayang. Beras sudah habis. Ya beli sana. Duitnya belum dia kasih Pak. Ambil di ATM. Ini laki model begini nih. Kita resep banget nih. ATM-nya kosong. Saya dulu
salah satu diisin sama saya kan tinggal lebih tambah. Jadi kalau sama laki begini Bun ya, kudu dipandang, jangan sekali-sekali abah dia kenapa istri dia ke mata kita kemana dia kagak tahu ya, jadi gitu ya, jadi besok gitu ya kalau sama laki ya. Kalau sama laki kudu begini ya. Lakinya nggak ada, apa saya cariin? Stok muda di tempat saya banyak. Oh, insya Allah berkah ya. Jadi gini contohnya Bun, kalau sama laki kudu dipandang, ditatap matanya ya, jangan sampir sindir sampir gitu, sebalik lewat sama laki enggak ya. Jadi kita jaga tuh, apalagi suami kita kan kita pengen seterusnya sama laki, betul, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Kita kepengen punya imam yang baik. Cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari, ku jadikan saksi cinta hanya Allah. Masya Allah. Oke, sekarang Bunda dua-dua saling berhadapan. Dua-dua saling berhadapan. Cari temennya. Iya, dua-dua berdua. Iya, berdua. Jangan dia main punggung lalu. Bukan, ya berdua, ya kan enggak. Yang nggak punya teman dicariin ntar. Dua. Udah. Orang yang di luar juga. Udah, dua berhadapan. Berhadapan itu dua. Yang di luar juga. Berhadapan dua saya. Oke? Nah, ini udah cakep nih. Mana? Kalau nggak jangan yang di depan nih, tukeran sama ibu nih. Ya, yang di luar udah dua. Sekarang saya pengen lihat angkat tangan kanannya. Tangan kanannya mana? Tangan kanan jangan ketukar sama yang kiri. Kanan, oke? Udah, kanannya berjabat sama temennya. Nah, jabat tangannya. Saya terima nikah dan kawin. Udah, jabat tangannya. Terus yang sebelah kiri seperti berdoa. Nah, gitu, cakep. Sekarang tentuin siapa yang didoain, siapa yang ngedoain. Tanya sama temennya. Ayo, gua yang ngedoain, saya yang didoain gitu. Jangan lihat saya, lihat temennya. Udah. Udah. Yang didoain udah ditentuin, yang mendoain udah. Oke. Sekarang yang didoain, ingetin ininya, yang didoain tutup matanya, merem maksud saya, merem matanya. Udah itu merem dua-duanya. Yang merem cuma satu, yang didoain aja. Yang didoain matanya merem. Yang didoain ingat, yang didoain matanya merem. Udah, merem dari sekarang. Yang mendoakan, ulangi, yang mendoakan pandang wajahnya dengan cinta. Pandang temennya. Kan temennya lagi merem tuh. Dipandang wajahnya. Gak usah usir segala bulu hidung orang lagi ya. Gak usah usir, udah biarin. Mau somplak kayak mau kagak kayak hidungnya biarin. Mau miring kayak kagak tuh bibirnya pakai lipstick, jangan ini, udah. Sudah? Oke. Ya semuanya sekarang keep silent please. Tidak bersuara. Oke. Yang mendoakan
Ya, pandang wajah temannya dengan cinta yang didoakan, berharap semoga Allah mengabul dosa-dosa, mengabulkan keinginannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup mengaminkan saja yang berdoa ya. Ya Allah ya Rabb, hari ini berbahagia sekali kami dikumpulkan di majelis Baitur Rahman. Bahagia rasanya bisa berkumpul dengan para guru, dengan para sahabat, dengan para kerabat untuk bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami memohon kepadamu untuk kau ampuni segala dosa-dosa, menerima segala amalan-amalanku. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umurku, sehatkan badanku, sehatkan juga sahabatku yang ada di depanku ini. Sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya ya Allah, berikan kedamaian dalam hatinya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sahabatku ini orang baik ya Allah. Aku bersaksi sahabatku ini orang baik ya Allah. Orang yang saat ini sedang mengharapkan rahmat dan karunia darimu ini adalah orang baik ya Allah. Ampuni kesalahannya ya Allah, ampuni kesalahannya, ampuni dosa. Begitu juga dengan aku juga manusia yang penuh dengan dosa dan salah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pandanglah aku dengan cinta dan rahmat-Mu, masukkanlah aku ke dalam jannah-Mu dengan melakukan hal yang terbaik ya Allah. Hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Selamatkanlah kami kelak di akhirat. Selamatkanlah aku dan keluargaku daripada siksa api neraka. Kami tidak sanggup masuk ke dalam neraka-Mu, dan kami pun juga tidak terlalu mulia untuk bisa masuk ke dalam jannah-Mu. Karenanya ya Allah, atas kasih sayang, rahmat dan karunia-Mu, pilihlah aku ya Allah untuk mendapatkan nikmat surga yang Kau telah janjikan. Ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit kami yang sudah lama mengiringi kehidupan kami. Kami sadar ya Allah, penyakit ini adalah anugerah dan juga sebagai penggugur dosa-dosa kami. Berikanlah kesabaran dalam hati kami untuk menghadapinya, dan sembuhkanlah ya Allah. Carikanlah obat buat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah suami kami, anak-anak kami, orang tua kami dan keturunan kami menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang baik dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, terima taubatan kami, terima kesalahan kami, ampuni semuanya ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang lebih baik, dan jadikanlah suri tauladan kami adalah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, orang yang ada di depan saya ini adalah orang baik. Kalaupun hari ini ada kesulitan, ada musibah, ada masalah, tolong Kau iringi langkahnya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan kebaikan ya Allah. Aku mencintai saudaraku. Ya Allah ya Rabb, aku bersaksi bahwa saudaraku ini orang baik. Ya Allah, kalaupun kami kelak akan dimatikan oleh-Mu, jadikanlah kematian yang husnul khatimah, kematian yang Kau terima ya Allah, kematian yang sebaik-baiknya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tapi aku memohon kepada-Mu, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dan selamatkanlah kami ya Allah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat, keselamatan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dan keluarga kami dari siksa api neraka ya Allah. Terima amalan-amalan kami ya Allah, setiap salat kami, sujud kami, rukuk kami, puasa kami, sedekah kami, haji kami, umrah kami. Terima dengan sebaik-baiknya amal ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah.
mendoakan, pandang wajah temannya, bersaksi bahwa temannya adalah orang baik. Yang saat ini matanya masih terpejam, tolong buka matanya, dan satu sama lain saling berpelukan, memberikan semangat. Mohon maaf lahir batin, maafin ya po, sehat ya po, sehat ya po, banyak rezekinya ya po, kuat sabar ikhlas ya po, sehat badannya po, lunas hutangnya ya po. Wah, aminnya kenceng banget yang punya usaha kayaknya. Saudaraku, indah nggak? Indah ya? Barangkali kemarin ada salah, ada hal-hal yang kurang baik yang pernah tersilam di dalam hati kita. Dan momen ini adalah momen di mana kita saling minta maaf satu dengan yang lain. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.